Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sekarang al-mabhasu ar-rabi', pembahasan yang keempat, aqidatul imami asy-Syafi'i. Aqidah al-Imam asy-Syafi'i. Ini ada hadiah ya, buku. Siapa yang tahu, tapi syaratnya harus dibaca buku ini yang bisa menjawab. Siapa nama asli al-Imam asy-Syafi'i? Burung, jauh susu tak? Jangan terburu-buru. Nama aslinya sama tahun lahirnya. Yang bisa silahkan diambil. Tapi syaratnya dibaca. Nama aslinya dengan tahun kelahiran Al-Imam rahimahullah ta'ala. Tahun lahirnya beliau bertepatan dengan wafatnya Al-Imam Abu Hanifah. Tahun di mana wafat Al-Imam Abu Hanifah. Kau lihat searching Google loh ya. Iya lahirnya. Ya, nama aslinya? Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Situ mana ya? Tahun wafatnya, siapa yang tahu? Tahun wafatnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Hah? Nah, salah. Wafatnya beliau tahun itu lahir seorang imam ahli hadis besar yang kitabnya terkenal, menulis kitab sahih. Tapi pertanyaannya, tahun berapa Imam Asy-Syafi'i wafat? Bertepatan dengan tahun itu lahir imam ahli hadis besar yang kemudian dia menulis kitab sahih. Karena sing ngeru ya gak sido ya. Itu. Mungkin lain kali ya. Jawabannya 204 Hijriah. Beliau hanya berumur 54 tahun. Kemudian meninggal dunia. Di tahun beliau wafat, lahir seorang imam ahli hadis besar, Al-Imam Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, penulis kitab Sahih. Sekarang kita bahas redaksi kitabnya. Qauluhu fi tauhid. Ucapan beliau Al-Imam Asy-Syafi'i tentang perkara tauhid. Akhrajal Baihaqi 'anir Rabi' bin Sulaiman qala. Telah meriwayatkan Al-Imam Al-Baihaqi di dalam manaqibnya dari Rabi' bin Sulaiman, salah seorang murid Al-Imam Asy-Syafi'i. Qala, dia berkata, qala Asy-Syafi'i, berkata Al-Imam Asy-Syafi'i,
Man halafa billahi, barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, au bismin min asma'ihi, atau bersumpah dengan salah satu nama dari nama-nama Allah, fahanitha, lalu dia melanggar sumpah itu. Termasuk melanggar di sini adalah berbohong, untuk berbohong. Bersumpah dengan nama Allah dalam rangka untuk berbohong, termasuk melanggar sumpah. Fa'alaihil kafaratu, maka wajib baginya membayar kafarah, membayar denda sumpah. Wa man halafa bi syai'in ghairallahi, dan barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, misla an yaqula ar-rajulu, seperti seseorang mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah, wa abi, demi bapakku, wa kadza makana, atau yang sejenisnya. Fahanitha fala kafarata alaihi, lalu dia melanggar sumpahnya dengan selain nama Allah tersebut, maka tidak ada denda baginya, tidak ada kafarah baginya. Wa mithla dzalika qauluhu li umri, seperti contohnya seseorang mengucapkan demi umurku, la kafarata alaihi, tidak ada kafarah baginya. Wa yaminun bi ghairillahi, karena bersumpah dengan selain nama Allah, fahiya makruhatun manhiyun, itu merupakan perkara yang dibenci lagi dilarang anha, darinya. Yang dimaksud makruhatun di sini adalah haram, bukan hanya sekedar makruh. Min qabli qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla nahakum, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melarang kalian, an tahlifu bi abaikum, kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Faman kana halifan, maka barang siapa yang dia bersumpah, falyahlif billahi aw liyaskut, hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah, atau kalau tidak hendaknya dia diam. Di antara faedah dari perkataan beliau ini, Al-Imam Asy-Syafi'i, yang pertama ini, barang siapa bersumpah dengan nama Allah kemudian dia melanggarnya atau berdusta atas sumpahnya, maka wajib baginya membayar kafarah. Wajib baginya membayar kafarah. Kafarah sumpah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya, di dalam surah Al-Maidah ayat 89. Memberikan makan 10 orang miskin dengan makanan yang biasa dia makan. Kemudian memberikan pakaian kepada mereka. Kalau tidak bisa memberikan makanan, memberikan pakaian kepada orang-orang miskin. Jika tidak mampu, memerdekakan budak. Jika tidak mendapati budak, maka berpuasa selama 3 hari. Ini kafarah sumpah. Terus kemudian yang berikutnya, makruh serta terlarangnya bersumpah dengan selain nama Allah, yakni haram hukumnya bersumpah dengan selain nama Allah. Sebagaimana hadis yang telah disebutkan oleh Al-Imam rahimahullah ta'ala, sabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Bahkan sumpah dengan nama selain Allah termasuk kufur atau syirik kecil. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Beliau SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak."
Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh dia telah berbuat kekufuran atau kesyirikan, yakni syirkun asghar, bukan syirik besar. Di sini menunjukkan bahayanya seseorang bersumpah dengan selain nama Allah. Sampai Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, la an ahlifa billahi kadziban, sungguh aku bersumpah dengan nama Allah secara dusta, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min an ahlifa bi ghairihi shadiqan, daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah, dengan selain nama Allah, shadiqan, untuk perkara yang jujur. Di sini menunjukkan bahwa pemahaman salafun saleh, dosa syirik kecil salah satunya bersumpah dengan selain nama Allah adalah dosa besar yang paling besar, di atas semua dosa besar yang paling besar, kecuali syirik besar. Kecuali syirik besar. Sampai beliau mengatakan demikian. Padahal seseorang bersumpah dengan nama Allah untuk dusta, ini sudah besar sekali dosanya. Tapi bersumpah dengan selain nama Allah itu lebih besar daripada seseorang bersumpah dengan nama Allah untuk berdusta. Asar ini dikeluarkan oleh Abdul Razzaq dalam Musannaf, juga At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Dinyatakan sahih oleh Syalbani dalam Irwaul Ghalil. Perkataan Abdullah ibnu Mas'ud ini. Jadi jangan sekali-kali seorang muslim bersumpah dengan selain nama Allah. Juga jangan bersumpah dengan nama Allah dalam rangka untuk berbohong, dalam rangka untuk berdusta. Ini juga dosa besar yang sangat besar sekali. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah bersabda, salasatun, tiga golongan manusia, la yukallimuhullahu yaumal qiyamah, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, Allah tidak akan mengajak berbicara mereka pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan memandang mereka. Wala yuzakihim, Allah tidak akan mensucikan dosa-dosa mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih. Qala, perawi hadis yakni Abu Dzar Al-Ghifari yang meriwayatkan hadis ini, faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasan mirarin. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulanginya sebanyak 3 kali. Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Diulang sebanyak 3 kali. Qala Abu Dzar, lalu berkata sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari, khabu wa khasiru, sungguh mereka orang-orang yang celaka, orang-orang yang rugi. Manhum ya Rasulullah, siapakah mereka wahai Rasulullah? Qala, yang pertama beliau menyebutkan al-musbil. Apa al-musbil ini? Orang berpakaian isbal. Ya. Jadi orang berpakaian isbal, berpakaian bagi laki-laki menutupi mata kakinya, melebihi batas mata kakinya, ini termasuk dosa besar yang sangat besar. Bagaimana kalau seseorang isbal tapi tidak sombong? Gimana jawabannya? Itu merupakan bentuk kesombongan. Sebagaimana dalam hadis yang lain, al-isbalu minal makhilah. Jadi tidak boleh laki-laki mengenakan pakaian sampai menutupi mata kakinya. Ini sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Duduk ciri-ciri teroris loh ya. Nah ini. Sebagian orang-orang bodoh mengatakan ini ciri-ciri teroris. Katoke kebanjiran gitu. Terus biasanya jenggoten gitu. Terus kemudian wal mannan, orang-orang
orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Ini juga termasuk dosa besar yang sangat besar. Allah tidak akan lihat mereka. Tidak patut bagi seorang muslim yang dia memberikan kebaikan kepada orang lain lalu dia ungkit-ungkit pemberiannya dan menyakiti hati penerima. Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan orang-orang beriman di dalam kitabnya dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan pahala sedekahmu dengan cara mengungkit-ungkit dan menyakiti hati penerima. Di sini menunjukkan orang itu tidak ikhlas ketika dia memberikan kebaikan kepada orang lain. Kalladzi yunfiqu ria'an nas, seperti seseorang yang menginfakkan malahu, hartanya, ria'an nas, dalam rangka riya kepada manusia. La yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Apabila ada di antara kita yang berbuat baik kepada orang lain atau berbuat baik kepada sesama muslim, hendaknya lupakan kebaikan itu kepada orang lain. Lupakan kebaikan itu. Jangan pernah sekali-kali mengungkit-ungkit apa yang pernah kita berikan kepada orang lain. Ini termasuk dosa besar yang sangat besar sekali. Begitu juga orang yang diberi. Orang yang diberi hendaknya dia berterima kasih kepada orang yang memberi kebaikan kepadanya. Kan begitu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man sana'a ilaikum ma'rufa fakafi'u. Orang yang berbuat kebaikan kepada kalian, maka balaslah kebaikan dia. Jika kalian tidak mampu membalasnya, maka doakan sampai kamu merasa telah membalas kebaikannya. Ini diantara adab Islam. Yang memberi tidak boleh mengungkit-ungkit, yang diberi dia berterima kasih. Dia berterima kasih. Karena orang yang tidak berterima kasih atas pemberian orang lain, atas kebaikan orang lain, hakikatnya dia orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur atau berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kebaikan oleh orang lain, apalagi di saat kita membutuhkan. Diberikan kebaikan, diberikan pertolongan dalam perkara-perkara dunia. Pasti secara fitrah manusia dia akan mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Betul atau tidak? Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita membutuhkan sesuatu, membutuhkan pertolongan, kemudian ada orang lain menolong kita, memberikan kebaikan kepada kita, tentunya kita akan beribu-ribu terima kasih mengucapkan kepadanya. Ini urusan dunia. Lalu bagaimana dengan urusan agama? Yang mengajarkan kepada kita mana yang hak, mana yang batil, mana akidah yang benar, mana akidah yang batil, mana tauhid, mana syirik. Tentunya mereka lebih layak kita berterima kasih kepadanya. Orang-orang seperti ini lebih layak kita berterima kasih kepadanya. Ini adab Islam. Seandainya kita tidak bisa membalas kebaikannya dengan memberikan ilmu agama kepada kita, paling tidak kita mendoakan kebaikan untuk dia. Para ustadz-ustadz kita, ahlus sunnah yang mengajarkan kebaikan agama ini kepada kita, yang tadinya kita tidak mengerti yang halal, mana yang haram, kemudian kita mengerti mana akidah yang hak, mana yang akidah yang batil, mana yang tauhid, mana yang syirik. Tentunya mereka lebih layak kita berterima kasih kepadanya dan kita doakan agar mereka dijadikan orang-orang istiqomah di dalam dakwanya, di atas agamanya yang benar. Itu seharusnya. Ini salah satu bentuk terima kasih kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Terus kemudian wal munfiqu sil'atahu bil halafil kadzib. Ini yang sesuai dengan bab. Seseorang yang ingin melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Ingin melariskan dagangannya dengan sumpah
palsu. Ini termasuk dosa besar yang sangat besar sekali. Tidak boleh seorang pebisnis muslim, pengusaha muslim, seorang pedagang muslim berbohong di dalam bisnisnya, di dalam dagangannya. Tidak boleh. Seorang muslim harus seorang pebisnis yang jujur. Tidak boleh ada kebohongan dalam jual belinya. Ini diantara besarnya dosa seseorang yang bersumpah dengan nama Allah, namun dalam rangka untuk berbohong kepada orang lain. Ini sudah sangat besar sekali dosanya. Tentunya lebih besar lagi seseorang yang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, karena termasuk perbuatan syirik. Terus di sini kata penulis, wa 'alal Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i telah membenarkan lidzalik, terhadap yang demikian itu, bi anna asma Allahi ghaira makhluqatin, bahwa nama-nama Allah bukanlah makhluk. Faman halafa bismillahi, maka barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, fahanitha fa'alaihil kafarah, lalu dia melanggarnya, maka wajib dia membayar kafarah. Seperti yang kita jelaskan tadi, kafarahnya. Ini yang pertama. Terus kemudian yang kedua, wa aurada Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim telah menyebutkan, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fi Ijtima'il Juyushi, dalam kitabnya Ijtima' al-Juyush, ani Syafi'i, dari Al-Imam Asy-Syafi'i, annahu qala, bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, al-qaulu fi sunnati, pendapat yang sesuai dengan sunnah, allati ana 'alaiha, yang aku berada di atasnya, wa ra'aitu ashabana 'alaiha ahlal hadis, dan aku juga melihat sahabat-sahabat kami berada di atasnya dari kalangan ahlul hadis, alladzina ra'aitahum wa akhaltu anhum, yang aku pernah melihat mereka dan mengambil ilmu dari mereka, misla Sufyan wa Malik wa ghairihima. Sufyan bin Uyainah maksudnya. Malik di sini Malik bin Anas, gurunya, penulis kitab Muwatta. Wa ghairihima, dan selain keduanya. Ini akidah beliau. Al-iqraru bi syahadati an la ilaha illallah, yaitu berikrar dengan bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang patut diibadahi kecuali hanya Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, wa anna Allah ta'ala ala arsyihi fi sama'ih, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya, di atas langit. Ini akidah beliau. Apalagi di negeri kita ini mayoritas menisbatkan diri pengikutnya Asy-Syafi'i. Tapi kok gak podo gitu loh ya. Ambil imami. Ya, embu Syafi'i, mungkin Syafi'i sing liya mungkin ya. Kan jenenge Syafi'i wakeh ya. Game wong situk ngono lho, mungkin Syafi'i liya. Bu Syafi'i sing di planet apa sing di gak ro ya. Tapi kalau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau meyakini Allah di atas langit, di atas arsy. Yaqrubu min khalqihi kaifa syaa, dia dekat dengan makhluknya sebagaimana yang dia kehendaki. Wa anna Allah ta'ala yanzilu ila as-sama'i dunya kaifa syaa, dan Allah ta'ala turun ke langit dunia sebagaimana yang dia kehendaki. Lihat, ini akidah beliau, akidah Al-Imam Asy-Syafi'i. Riwayat ini sedikit kita bahas dari sisi
orang-orang yang telah meriwayatkan secara bersambung sampai kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, agar tidak ada kedustaan. Karena saya pernah melihat video orang di negeri kita ini yang sangat getol menyebarkan bid'ah dan kesesatan di negeri kita, membahas riwayat ini. Membahas riwayat ini dari sisi sanadnya. Baik. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Qayyim sebagaimana dikatakan oleh penulis dalam kitab ini. Dalam kitabnya Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah halaman 165. Riwayat ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Penulis kitab apa Ibnu Qudamah? Al-Mughni, terus Lum'atul I'tiqad. Beliau juga menulis kitab Itsbat Sifatil Ulu. Tetapnya sifat Allah di atas semua makhluknya. Menulis satu buku khusus hampir 200 halaman. Padahal hanya membahas sifat ketinggian Allah di atas semua makhluknya. Beliau ingin menjelaskan bagaimana Al-Quran, bagaimana Sunnah, bagaimana para sahabat meyakini itu. Kurang lebih hampir 200 halaman kalau saya tidak keliru. Di antaranya menukil perkataan Asy-Syafi'i ini. Juga disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam Majmu' al-Fatawa. Begitu juga dengan Al-Imam Az-Zahabi, disebutkan oleh beliau dalam Al-Ulu, dalam kitabnya Al-Ulu, yang membahas sifat ketinggian Allah dari Al-Quran, dari Sunnah, dan berpuluh-puluh ulama salaf. Bahkan dinukil oleh Al-Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibana Al-Kubra, beliau telah menukil kesepakatan seluruh ulama salaf. Mereka semua meyakini Allah di atas langit, di atas semua makhluknya. Tidak ada satupun yang mengingkari, kecuali ahlul bid'ah. Siapa yang pertama kali mengingkari Allah di atas langit? Siapa? Di umat ini, umat Nabi SAW. Jahmiyah. Yang pertama Ja'ad bin Dirham. Matinya disembelih oleh penguasa saat itu, Ja'ad bin Dirham. Kemudian diikuti oleh pengikutnya Jaham bin Safwan. Kemudian Jahmiyah ini dinisbatkan kepada namanya Jahmiyah. Ini yang pertama kali mengingkari sifat ketinggian Allah di atas langit. Kalau dulu di zaman generasi emas kaum muslimin, di generasi para imam-imam ahlul hadis, ketika ada orang mengingkari Allah di atas langit, orang sudah pada tahu semuanya. Karena saat itu mayoritas ahlus sunnah. Berarti dia Jahmiyah, Mu'attilah. Mu'attilah. Karena mayoritas saat itu ahlus sunnah. Adapun pada zaman kita sekarang, jauhnya zaman kita dari zaman generasi para ulama salaf, dan asingnya ilmu di tengah-tengah kaum muslimin, maka banyak kaum muslimin yang bingung di sini bener iki sing ndi. Sitoke ngomong Allah di atas langit, sitoke ngomong di mana-mana. Sitoke ono sing ngomong Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Allah tidak di luar alam, tidak di dalam alam. Terus yang bener sing ndi? Terus yang membuat bingung lagi bagi orang-orang awam, semuanya mengaku ahlu sunnah. Semuanya mengaku ahlu sunnah. Saling menyesatkan di antara sesama mereka yang tidak sesuai dengan akidahnya. Itu. Kira-kira betul apa kayak ini? Yang nggak sesuai dengan akidahnya sesat. Ya, sesat. Dan perselisihan masalah ini bukan perselisihan di antara sesama ahlu sunnah, bukan. Tapi perselisihan di antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Keliru kalau ada orang mengatakan para ulama berbeda pendapat tentang masalah Allah di atas langit. Yang berbeda pendapat ini ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah, bukan sesama ahlu sunnah, bukan. Ahlu sunnah sepakat semuanya sama dalam masalah akidah.
Tidak ada yang berbeda kecuali ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Kira-kira ono enggak sing mengingkari Allah di atas langit ini? Hah? Titik apa akeh? Iya banyak. Bahkan gelari doktor lho mengingkari Allah di atas langit. Kalah mbek arek cilik sing tas iso maca Quran. Kalau ditanya secara fitrah anak kecil itu, "Aina Allah?" Jawabannya apa dia? Fis sama. Fis sama. Di sini saya sebutkan di antaranya rentetan orang-orang yang telah meriwayatkan riwayat ini sampai kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Itsbatu Sifatil Ulum, meriwayatkan pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i ini secara muttasil, secara bersambung sampai kepada beliau, secara bersanad. Disebutkan oleh beliau, qala Syekhul Islam, yakni Abdul Hasan Ali bin Ahmad bin Yusuf Al-Qurashi Al-Hakkari, wa akhbarana Abu Ya'la Al-Khalil bin Abdullah Al-Hafidh, telah mengkhabarkan kepada kami Abu Ya'la Al-Khalil bin Abdullah Al-Hafidh, anba'ana Abul Qasim bin Alqamah Al-Abhari, telah mengkhabarkan kepada kami Abul Qasim bin Alqamah Al-Abhari, sana Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi, an Abi Syu'aib wa Abi Thawr, dari Abu Syu'aib dan Abu Thawr, an Abi Abdullah Muhammad bin Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu qala, seperti yang kita bacakan tadi. Di dalam sanad ini dijelaskan oleh para ulama ahlul hadis, termasuk Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Al-Ulu lil Aliyyil Ghaffar. Beliau mengatakan isnaduhuma wahin. Riwayat dari Imam Syafi'i ini sanadnya wahin, dhaif. Riwayatnya lemah. Berarti tidak boleh riwayat ini disandarkan kepada Al-Imam. Meskipun secara matan benar, tapi riwayat ini tidak boleh disandarkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Di antara yang menyebabkan riwayat ini lemah, terdapat seorang perawi yang bernama Al-Hakkari tadi, yang bernama Abul Hasan Ali bin Ahmad bin Yusuf Al-Qurashi Al-Hakkari, yang telah meriwayatkannya. Dikatakan oleh Ibnu Asakir, dia bukan termasuk perawi yang thiqah, perawi yang terpercaya. Bahkan ulama yang lain, Ibnu An-Najjar, salah seorang imam ahli hadis, menyatakan dia Al-Hakkari ini muttaham biwaqlil ahadits, tertuduh sebagai pemalsu hadis Al-Hakkari, dan juga mencampur adukkan sanad-sanad hadis. Maka secara ringkasnya riwayat ini dhaif, benar. Karena saya melihat video itu, ustadz itu membahas riwayat ini benar dhaif, kita tidak mengingkari itu. Tapi yang anehnya justru dia menukil perkataan Imam Syafi'i tanpa sanad. Itu kan lucu. Bahas sanad sampai munyer-munyer, apalagi yang mendengarkan pengajiannya orang-orang awam, yo mek mantuk-mantuk tok. Berarti bukan akidah Imam Syafi'i, yo mantuk-mantuk enggak ngerti. Coba kamu berceramah di hadapan ahli hadis. Ya, yo dilahap habis dia, akan dibantah habis dia. Ceramah seperti ini di hadapan orang-orang awam yang enggak ngerti ilmu hadis. Ya, yo mek toyib naam ngono tok di sini. Enggak ngerti apa-apa. Ya. Terus ngomong terus dia bilang lagi jangan ada dusta di antara kita. Dia melakukan tadris, penipuan. Seolah-olah dia mengatakan seperti itu berarti tidak mungkin dia dusta gitu. Anggapan orang yang mendengarkannya. Di antaranya dia menyebutkan riwayat dari Qushairi yang dinukil dari tafsirnya. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Allahu mawjudun bila makan. Tanpa sanad. Allah itu ada tanpa tempat. Dan ini disandarkan kepada Imam Syafi'i. Dan tidak ada sanad sama sekali.
Kalau dalam ilmu hadis la aslalahu, tidak ada asal usulnya, tidak ada sanadnya. Di atasnya maudhu, palsu ini. Ada dhaif ringan, ini masih bisa diterima sebagian ulama, pendapat ulama. Ada dhaif jiddan yang sangat lemah, tidak boleh diterima. Ada yang maudhu, palsu, tidak boleh diterima. Ada yang la aslalahu, yang tidak ada sama sekali asal usulnya, tidak ada sanadnya. Tidak boleh disandarkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Berarti sama saja berdusta atas nama Al-Imam Asy-Syafi'i. Terus kemudian juga dalam redaksi yang lain juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Itsbat Sifatil Ulu, juga perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i juga sama dari jalan Al-Hakari, di mana beliau mengatakan khilafatu Abi Bakrin radhiyallahu anhu qadaha fi sama'i. Akan tapi sama lemah riwayat ini. Khilafah Abu Bakar radhiyallahu anhu qadaha fi sama'i. Allah yang ada di atas langit yang telah menentukannya. Tapi sama riwayat ini lemah, dhaif. Inilah dua riwayat dari Al-Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa akidah beliau tentang Allah di atas langit beristiwa di atas ars adalah lemah, tidak boleh disandarkan kepada beliau. Iya, kita tidak mengingkari itu. Karena orang-orang yang mengikuti manhaj salaf tegak di atas ilmu dan di atas keadilan, tidak fanatik kepada siapapun kecuali yang sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Karena orang-orang yang bermanhaj salaf tidak mengenal agama ini kecuali dengan ilmu. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah benar bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i berakidah lain, atau beliau tidak meyakini bahwa Allah di atas langit beristiwa di atas ars? Kira-kira ya apa jawabannya untuk menjawab pertanyaan ini? Ya. Insyaallah ta'ala kita akan jawab dengan pembuktian ilmiah. Akidah beliau Al-Imam Asy-Syafi'i Nasirus Sunnah, para ulama menjuluki beliau imamnya pembela sunnah di zamannya. Akidah beliau khususnya dalam masalah ini, Allah di atas langit, sifat ketinggian Allah di atas langit, adalah sesuai dengan akidah salaf dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Yakni beliau meyakini dan mengimani bahwa Allah di atas langit beristiwa di atas ars. Mana buktinya? Untuk membuktikan seperti itu, untuk mengetahui seperti apakah akidah seorang imam terdahulu, ya, itu dapat diketahui dengan beberapa cara. Lah kowe sisa. Ya. Itu dapat diketahui dengan beberapa cara. Saya lanjutkan sedikit. Yang pertama, dengan membaca dan meneliti karya tulisnya. Akidah siapapun sudah, Imam siapa? Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, atau imam-imam yang lainnya. Untuk mengetahui seperti apa akidahnya, ya kita harus menelusuri, meneliti karya tulisnya. Imam Syafi'i punya karya tulis apa? Al-Um, yang kedua Ar-Risalah. Nah, kita harus cari di sana seperti apa akidahnya. Meskipun secara garis besar kitab ini, kedua kitab ini membahas masalah fikih, tapi tidak dapat tidak, beberapa hukum-hukum dalam masalah fikih akan mengaitkan perkara akidah. Ini yang pertama. Kita harus mengetahui, meneliti, menelusuri karya tulisnya. Kemudian yang kedua, melihat riwayat-riwayat yang sahih yang bersambung kepadanya dari jalan orang-orang yang meriwayatkan sampai kepadanya, bukan riwayat yang lemah, palsu, bahkan sama sekali tidak ada sanadnya yang bersambung kepadanya. Nah, ini.
Kemudian yang ketiga, cara yang ketiga untuk mengetahui akidah seorang imam itu seperti apa, kita harus melihat bagaimana akidah murid-muridnya. Ya apa murid-murid nih? Murid beliau yang terkenal siapa namanya? Al-Muzani. Beliau punya kitab namanya apa? Syarhus Sunnah. Nanti akan kita bahas insyaallah taala pertemuan yang berikutnya. Bersambung sih ya. Insyaallah taala. Itu diantara 3 cara untuk menelusuri seperti apa akidah imam yang kita bahas. Biar tidak ada kedustaan di antara kita, kan gitu. Kita tulis ini ucapan penipuan ini, agar para pendengar merasa menganggap, oh ini gak mungkin dusta wong iki. Padahal bagi orang-orang yang bagi pelajar ilmiah, para ustadznya, para ulama yang akan tahu dia bohong. Kalau dalam hadis dinamakan mudallis, melakukan penipuan terhadap riwayat hadis. Hadis mudallas tidak diterima hadisnya, bisa jatuh kepada hadis dhaif. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah taala kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari berbagai macam paham-paham yang menyimpang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.